Selamat pagi. Jangan lupa seruput kopinya supaya hari-hari menjadi lebih indah. Saya Victor dari Irgas Indonesia, Jogja. Ya kan? Ingin bercerita sedikit tentang Aerox ya. Karena saya tergelitik sebagai pemakai Aerox, tergelitik dengan judul beberapa video mungkin untuk menarik viewernya, ya kan. Ada yang mengatakan ternyata Aerox nyaman untuk berkendara jauh. Touring Jakarta Kuningan pulang balik 400 km. 400 km. Ada lagi yang mengatakan judul yang membawa imajinasi kita menjadi sedikit begini, menyiksa. Aerox dari Malang menuju Dompu Sumbawa. Jadi itu semua dari dua judul itu membawa persepsi viewer atau orang-orang tentang Aerox, bahwa Aerox adalah motor matic cemen plastik, ada yang bilang plastik, yang cukup bagus untuk belanja di seputaran perumahan atau jalan-jalan di kota untuk kuliah, seputaran kota dan sebagainya, sehingga jarak 400 km itu menjadi jauh ya, dan ternyata nyaman. Dan ada yang bilang dari Malang menuju ke Sumbawa tadi dengan sebutan menyiksa. Jadi ini tersiksa gitu ya. Kalau dia jalan segitu jauh dari Malang menuju Dompu itu tersiksa. Berapa sih jauh dari Malang menuju ke Dompu Sumbawa? Tambora. Tambora itu sebelum Dompu. Sebelum Dompu naik ke atas. Ya kan, dari pertigaan itu 70 kilo, sementara ke Dompu masih. Jadi kita anggap aja, kita cek di Google Map itu jaraknya itu sekitar 800 kilo kalau dari Malang. 800 kilo sudah dipotong dengan beberapa pulau ya, itu jarak straight ya, dari Malang ke Dompu. Pulaunya adalah Jawa, Bali, kita nyebrang sekitar katakanlah 1 jam, mungkin tidak sampai, ya, anggap aja 1 jam, sambil menunggu kapal di Padang Bae menuju ke Lembar sekitar 6 jam. Dari Kayangan menuju Pondok Tanu, Pelabuhan Sumbawa itu sekitar 1,5 jam. Jadi kita anggap aja 2 jam. Jadi 6 ditambah 2, 8 ditambah 1 jam, 9 jam. Itu 9 jam motor nggak ngapa-ngapain. Tidak melakukan, mesin tidak berputar. Jadi dari 800 km itu masih dikurangi itu tadi. Ya masih ada di atas, di angka 800 lah katakanlah kilometer. 400 dan 800 km. Dengan kata-kata ternyata nyaman dan kata-kata bahwa ini tersiksa. Dalam artian ternyata mampu, ya jelas mampu. Dari video-video saya sebelumnya, kalau Anda cek di channel saya, Bad Mac Jogja, itu saya banyak mengadakan perjalanan touring, dan terakhir-terakhir ini saya menggunakan Aerox. Saya berjalan untuk saat yang terakhir, saya tidak bilang 800 atau hanya sekedar 400. Saya jalan sepanjang 16.000 km. Ini keadaannya. Masih seperti ini. Ya, nyaman. Memang kontur joknya yang seperti ini, ya kan, seolah-olah karena memang dia sport. Motor ini sebetulnya sport matic, betul. Tujuannya adalah sport matic, jadi bukan untuk touring jauh-jauh. Saya desain untuk touring. Kenapa? Karena saya merasa motor ini murah.
lebih murah daripada NMAX. Saya pernah memakai NMAX dan NMAX juga luar biasa. Kalau kita lihat biker-biker di luar sana, banyak yang menggunakan NMAX. Jalannya jauh-jauh, ya kan, sampai Sabang, sampai ada yang sampai ke Papua, Sumbawa 0 km, Flores, Timor Leste itu sudah biasa, ya kan, jalan sekali jalan mereka berapa? Pakai Matic. Jadi anggapan bahwa pakai Matic, kenapa nggak pakai lipstick aja sekalian buat cowok? Buat orang yang anti dengan Matic, merasa bahwa Matic, cowok pakai Matic, cewek kaleng-kaleng, cowok kaleng-kaleng. Itu tadi sudah membuktikan sesuatu yang bertolak belakang dengan anggapan itu. Dan ya ini 18.000 km, 16.000 km, sorry. 17 November 2019 saya berjalan dari Jogja, Jawa Timur, Madura, Banyuwangi, explore di Banyuwangi, di hutan apa itu, Alas Purwo, kemudian nyebrang ke Bali, berputar-putar di Bali selama berapa hari. 26 November saya kembali ke Jogja, KTP saya hilang, saya urus, mengerjakan pekerjaan di rumah, dan kembali saya ngaspal tanggal 6 Desember menuju ke barat ya, lewat jalur selatan, kemudian saya potong ke utara, Jakarta, Merak, Lampung, saya terusin menuju ke Lampung Tengah, dan saya kembali Jakarta, Jawa Barat ke Jogja, itu kembali tanggal 16 Desember. Natalan ada di depan mata kita di rumah. Selepas Natal tanggal 27 kita ke timur lagi ke Surabaya 2 hari, mendapatkan perjalanan di penyeberangan ke Makassar. Setelah sampai di sana tanggal 2 lah, setelah menghabiskan tahun baru di Makassar, tanggal 2 saya mulai start ke atas menuju ke Pinrang, Polman, Majene, Mamuju, Palu. Dari Palu saya ngambil jalur yang lebih ekstrim lagi. Orang Sulawesi bilang itu jalur ekstrim dan jauh. Telusuri pantai barat, coba tolong dicek dari Palu menuju Dampal Selatan, Toli, Buol, Kuandang, Gorontalo, kemudian Manado, Bitung, kembali lagi ke arah Kuandang, Gorontalo lagi, kemudian ke Buol, Toli baru saya seberangin menuju ke nyebrang Tinombala, Kota Raya, ya telusurin Teluk Tomini, Poso turun ke bawah, Masamba, Toraja, Pinrang, Makassar, tidak berhenti sampai di situ, itu 1 bulan. Pulau Sulawesi ada 1,5 kali Pulau Jawa. Saya bergeser ke arah Bira yang ada di kaki yang sama dengan Makassar, di sisi sebelah timur. Saya seberangkan menuju ke Flores 26 jam kemudian sampai di Padangbae ya, pintu pelabuhan Flores, dan dari sana saya menuju ke Bajawa 260 kilo dan berstation di Jawa. Saya banyak mengadakan perjalanan ke seluruh Flores selama 2 bulan, di samping saya melakukan aktivitas bisnis keuangannya. Jadi kemudian setelah saya habiskan selama 2 bulan, saya tempuh jalur-jalur yang bukan hanya sekedar Trans Flores. Saya tempuh Pantura Flores dari Marapokot menuju Momere yang jalannya hancur. Kita tidak membayangkan Pantura seperti di Pulau Jawa yang begitu mulus dan besar. Ini jalanan biasa yang tiba-tiba menjadi belukar, menjadi jalan hancur, aspal lepas dan sebagainya. Itu banyak yang ada di sana ya, dan tetap menggunakan ini. Kemudian 11 April kembali ke Jogja, Jawa, Jogja, 1.600 km. Jos. Tidak ada masalah. Maco bukan? Maco. Matic. Pakai lipstick? Tidak. Oke, kita lihat apa yang terjadi.
tetap menggunakan ini. Ini hanya sekedar box biasa ya, SAT S42. Mungkin ini seri yang termurah dari SAT ya. Kemudian ininya, ini dari SAT juga, tapi ternyata ini tidak kuat. Ini saya tambahin ini, karena ini di perjalanan Sulawesi ya, dengan medan yang luar biasa ekstrimnya. Dan kadang-kadang saya kebelasuk di hutan juga karena dijasarin GPS. Saya kembali lagi terus di jalur ekstrim, dampal, toli-toli, buol, kuandang, luar biasa. Bisa dicek di video saya ya, berjudul Road to Celebes. Ban saya ganti, ini sudah halus lagi. Saya ganti di perjalanan pas saya sampai di Palu, saya ganti. Ya kan? Ban depan juga habis saat saya di Flores, saya ganti. Oli tiap 2000 km dimanapun saya berada, saya ganti. Ya kan? Dan servis besar pada saat sebelum saya berangkat 24.000, saya ingat saya servis besar. Saya ganti beltnya, saya ganti apa-apa yang sudah harus diganti. Ya kan, menurut Yamaha cukup lumayan, mengeluarkan biaya cukup lumayan. Kemudian cus, setelah itu hanya sekedar ganti oli, ganti filter setiap 2 kali, ganti oli ya. Jadi tidak terkapar di mana-mana. Ini motor tangguh, ya kan. Memang jarang orang menggunakan untuk touring, tapi kalau kita duduk di sini dengan posisi seperti ini seakan-akan wah itu nungging, tidak nungging. Memang banyak orang mendesain karena desainnya yang seksi, banyak didesain sebagai Matic Sport, dan memang ini sebetulnya Matic Sport, tidak untuk ini. Tapi karena pilihan saya ini lebih murah untuk mengadakan ini, saya pergunakan ini untuk touring. Saya desain seperti ini. Jadi jadilah ini seperti ini. Kelemahan daripada motor ini kalau untuk touring jarak jauh adalah di tangkinya yang kecil sebetulnya. Karena kapasitasnya ini ada hanya sekitar kurang dari 4 liter ya. Jadi kita bisa bayangkan dengan full tank mungkin Pertamax itu 100, nggak nyampe 100 berapa, itu boros. Tapi kalau saya menggunakan Eco Racing, ini bukan promosi, kebetulan memang perjalanan saya banyak menggunakan Eco Racing ya. Saya pakai Pertalite, atau kadang-kadang kalau di Flores di Sulawesi itu kita susah mencari Pertalite atau Pertamax. Saya pergunakan premium dengan Eco Racing, itu bisa full tank saya bisa tempuh sekitar minimal 150 kilo. Begitu. Jadi kelemahan dari Aerox kalau menurut saya adalah tangkinya yang kecil. Kalau masalah nyaman, tetap ini nyaman. Tenaganya adalah ini mempunyai tenaga yang luar biasa, 155 cc ya, 155 cc. Itu tendangannya VVA akan bermuncul lagi, muncul tenaga baru, jadi tidak terengah-engah gitu pada saat kecepatan atau kecepatan di 60 kita muncul tendangan lagi. Jadi untuk tarikannya luar biasa untuk kelas Matic ya. Begitu. Jadi ini untuk ini luar biasa. Dan saya yakin saya pulang dari Flores itu begitu sampai Jogja kembali, saya cek kilometer adalah 40.000, berarti saya jalan 16.000 kilometer. Kalau kita lurusin hampir sampai Mekah. Jadi tidak ada yang perlu diragukan, dan saya masih yakin selama kita perawatan kita masih normal, ya kan, tiap ganti oli sering, apa yang perlu diganti, ya kan. Itu saja. Yamaha luar biasa, bukan promosi buat Yamaha. Kebetulan saja saya sekarang pakai ini sampai saya bosan, dan sudah saya buktikan. Sekarang kilometer saya sudah di atas 40.000, tapi ini mungkin akan saya pertahankan sampai beberapa kilometer, puluh ribu kilometer ke depan, dan saya yakin akan saya pergunakan terus untuk touring jauh, dan saya yakin. Jadi kembali ke anggapan bahwa Aerox
adalah ternyata nyaman, ternyata ya kan saya siksa ternyata tidak tersiksa, ya cuman untuk jarak segitu. Ini dia saya ajak jalan sekian puluh ribu langsung hanya dengan 1 minggu di Jogja, kembali berangkat ke barat, kembali lagi berangkat lagi ke timur. Perjalanan itu dia tidak tersiksa, bannya habis iya, kotor iya. Jadi anggapan bahwa cowok pakai Matic alay, cowok pakai Matic kenapa nggak pakai lipstick? Saya tanya kembali, seberapa jauh kamu sudah berjalan dengan motor adventure dan motor kopling? Salam dari PES Indonesia.